Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang kepada teman-teman saya dan juga kepada Bapak dosen manajemen proyek TK di kelas IF 47 Gabungan 02. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan proyek infografis yang saya buat. Yaitu di sini ada tentang manajemen proyek TK. Di sini manajemen proyek TK merupakan penerapan konsep manajemen dalam sebuah proyek teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, proyek manajemen ini berupa pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya seperti orang, anggaran, dan waktu. Dan juga beserta teknologi yang telah digunakan ataupun juga eh, fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, di sini juga mau mencapai sebuah tujuan spesifik seperti pengembangan perangkat lunak, implementasi sistem, ataupun juga peningkatan infrastruktur dari suatu perangkat lunak dari tahap awal hingga selesai. Kemudian di sini ada karakteristik perbedaan antara proyek dan organisasi, yang dimana perbedaan dari karakteristik proyek dan organisasi itu adalah di mana dia bersifat proyek itu udah bersifat dinamis. Kemudian organisasi itu dia berulang-ulang. Namun kesamaannya di sini adalah mereka bersifat tidak rutin. Kemudian untuk proyek dia relatif relatif pendek karena tergantung dari rentan tertentu. Karena sedangkan organisasi itu bisa berlangsung dengan waktu panjang, mungkin hingga 1 tahun ataupun juga ditentukan oleh organisasi tersebut. Kemudian untuk proyek bisa berubah-ubah karena mengingat tentang perkembangan zaman dan juga mengingat dengan kebutuhan demand dari maksudnya kebutuhan demand dari eh, teknologi ataupun dari klien yang diminta sehingga itu bersifat tidak menentu. Kemudian organisasi pasti kegiatannya sama karena mengikuti tahun tradisi ataupun eh, dari pihak ketentuan dari sana. Kemudian di sini proyek itu bersifat kegiatan itu harus diselesaikan dengan anggaran atau jadwal yang telah ditentukan, yang dimana jika anggaran yang di jadwal ditentukan tidak sesuai, maka hasilnya tidak maksimal ataupun sangat jelek. Sedangkan organisasi juga batas anggaran itu tidak sesuai dengan proyek yang dimana jika memang organisasi dan maksudnya jadwalnya tidak sesuai ataupun anggarannya itu pun juga agak kurang, maka hal tersebut masih bisa di cover oleh organisasi ataupun organisasi tersebut ataupun lainnya. Kemudian di sini ada terdiri dari beberapa macam kegiatan yang di mana berdisiplin pada ilmu. Kemudian di sini organisasi macam kegiatan yang dimiliki tidak terlalu banyak. Maksudnya di sini adalah proyek ini adalah tergantung terhadap apa yang kita kerjakan. Jika memang kegiatan tersebut berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti kesehatan ataupun kesehatan ataupun pendidikan, maka kita harus mempelajari hal tersebut. Jika organisasi itu karena dia itu bersifat kegiatan itu seperti sudah stagnan atau nggak konstan seperti tahun menahun ataupun tradisi. Kemudian di sini ada kebutuhan sumber dayanya, di mana kebutuhan sumber dayanya proyek itu selalu berubah-ubah karena mengingat demand yang tinggi ataupun perubahan zaman. Sedangkan organisasi itu selalu konstan ataupun kebutuhan sumber daya itu tergantung dari tradisi yang sudah dijalankan oleh tahun menahun. Kemudian pada jenis tipe organisasi itu ada 5 yaitu fungsional, weak matrix, balance matrix, strong matrix, projectize. Yang dimana kalau fungsional sendiri untuk perannya project manager di sini fungsional tidak ada atau kecil. Weak matrix itu bersifat kecil, maaf terbatas. Kemudian untuk balance matrix itu bersifat sedang ataupun sampai moderate. Kemudian strong matrix itu bersifat moderate menuju ke besar. Kemudian di sini projectiles bersifat besar atau hampir ada. Kemudian di sini ada persentase personil yang digunakan saat full time, yaitu pada fungsional itu nggak ada. Kemudian matriks itu sampai 25%. Kemudian balance matriks sampai 60%. Kemudian 15 sampai 60%. Kemudian strong matriks itu sampai 50 sampai 95%. Sedangkan project test itu 85 sampai 100%. Kemudian di sini peran manajer project project itu dari fungsional sebagai Sunweek Matrix itu bersifat paruh waktu, sedangkan balance sampai project test itu adalah full time. Kemudian di sini ada nama yang sesuai dengan peran project manager ya. Pada fungsional sama week itu adalah koordinator project, sedangkan kalau di balance matrix itu adalah manajer manajer proyek dan juga pada proses matrix dan project test adalah manajer proyek.
Kemudian untuk staf administrasi pada manajemen project untuk fungsional itu adalah paruh waktu hingga balance matrix, week matrix juga paruh waktu, balance matrix juga paruh waktu. Sedangkan strong matrix dan project test itu bersifat full time. Kemudian untuk proses di sini, proses proses dalam menentukan atau dalam membuat suatu proyek manajemen proyek TK ada terdapat lima. Ada inisialisasi, perencanaan, eksekusi, pengawasan dan pengontrolan, dan penutupan. Pada inisialisasi itu adalah pada proses membuat gambaran global suatu proyek, yang dimana itu ada menunjukkan atau menentukan proyeknya, eh, kemudian menentukan tujuan proyeknya, menentukan kriterianya, dan menentukan lingkungannya. Di sini outputnya itu adalah stakeholdernya atau identifikasinya. Kemudian untuk perencanaan itu adalah deskripsi detail dari setiap proyek yang sudah dibuat pada proses sebelumnya, di mana tuh menentukan dana, mendefinisikan ruang lingkupnya seperti proyek ini bekerja di mana. Kemudian ada mekanisme pengontrolan dan prosedurnya. Kemudian di sini ada pada eksekusi yang dimana proses tidak lanjuti proses dari perencanaan tersebut, yang dimana kita tuh menjalankan suatu proyek dan juga mengkoordinir suatu kinerja dari tim proyek tersebut. Kemudian di sini ada pada proses pengawasan dan pengontrolan, di sini ada mengontrol setiap langkah pelaksanaan proyek. Apakah sudah sesuai dengan yang telah ditentukan. Ini dia dilakukan untuk menjaga apakah proyek tersebut dananya sudah terkoordinasi dengan baik dan benar, ataupun setiap dari perjalanan ataupun tim-tim tersebut apakah sudah baik dan benar. Di sini juga agar proyek tersebut bisa terselesaikan dengan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian pada proses penutupan merupakan proses dari perolehan dari aktivitas-aktivitas proyek yang telah ditentukan oleh sebelumnya seperti dari inisialisasi, perencanaan, eksekusi, ataupun dari pengawasan dan pengontrolan yang telah dilakukan. Oke, di sini ada kemudian dari sertifikasi. Di sini ada 6 sertifikasi, yaitu dari CEPA, CEA, CAPM, yaitu Certified Associate in Project Management, PMP Project Management Professional, kemudian CSM ada Certified Scrum Master, ada Prince2 Prince in Control Environments, kemudian Google Project, dan COBT atau IT Governance and Management. Kemudian pada tools sendiri ada pada perencanaan penjadwalan yaitu menggunakan Microsoft Project dan Smartsheets. Kemudian ada kolaborasi dan komunikasi tim menggunakan Slack ataupun Microsoft Teams. Kemudian ada manajemen tugas dan Agile, di sini menggunakan Jira, Trello, Asana, dan juga ClickUp. Kemudian di sini ada version control and kolaborasi kode menggunakan GitHub ataupun GitLab. Dan terakhir pada dokumentasi dan berbagi pengetahuan tersebut bisa menggunakan Confluence atau enggak Notion. Berikut adalah penjelasan dari infografis yang telah saya buat. Sekian dari saya, terima kasih.